Shalom adik-adik. Puji Tuhan, ini hari ketong kembali melakukan ketong punya ibadah sekolah minggu. Nah, sekolah minggu hari ini yang akan pimpin yaitu Kak Kiki dan Kak Cynthia. Nah, sebelum ketong memulai ketong ibadah sekolah minggu, Kak Kiki dan Kak Cynthia akan ajar adik-adik yel-yel pariar dan labat. Kalau nanti Kak Kiki bilang pariar dan labat, adik-adik jawabnya dahsyat, luar biasa, wow, keren. Oke, ketong satu kali sama-sama ya. Pariar dan labat, dahsyat, luar biasa, wow, keren. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, sebelum ketong mulai ketong kegiatan sekolah minggu, Kak Cynthia mau ajak ketong semua sama-sama bangkit berdiri. Ketong akan menyanyi 2 lagu gerakan. Lagu pertama, hello, hello, halo, halo, ola, ola. Lagu kedua, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Ikut gerakannya Kak Cynthia dan Kak Kiki ya. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lagu kedua. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, acung ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat ke kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, acung ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat ke kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum mengawali ketong kegiatan sekolah minggu, Kak Kiki akan memimpin ketong dalam doa pembukaan. Oke, adik-adik, sebelum ketong memulai ketong punya ibadah sekolah minggu, mari sama-sama ketong tenangkan hati, ketong menghadap Tuhan dalam doa. Ketong berdoa. Terima kasih Bapa atas waktu yang masih Engkau berikan bagi kami Tuhan. Bapa, sekarang kami anak-anakmu akan memulai kegiatan sekolah minggu kami ya Bapa. Mari Engkau memberkati agar kegiatan ini boleh berjalan dari awal hingga berakhirnya dengan baik ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Kiki sudah bawa ketong dalam doa pembukaan. Nah, sekarang ketong semua akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Erlin. Tapi sebelum itu, Kak Cynthia mau ajak ketong semua sama-sama angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Oke, shalom adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua anak-anak Pariar dan Labat sangat bersyukur Tuhan izinkan kami untuk kembali beribadah meskipun online. Dan saat ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong anak-anak semua di tempat mereka masing-masing untuk menerima firman dengan sukacita dan melakukannya dalam hidup mereka masing-masing. Kami siap dengar firman-Mu, berkati yang menyampaikan, bahkan yang mendengar, kami dapatkan berkat yang sama dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum dengar firman, Kak Erlin mau ajak adik-adik ketong yel-yel satu kali supaya semangat ya. Semua bangkit berdiri. Oke, semua bangkit berdiri. Kita yel-yel satu kali sebelum dengar firman Tuhan. Dan Labat, dahsyat, luar biasa. Wow, keren. Sekali lagi. Pariar dan Labat, dahsyat, luar biasa. Wow, keren. Jangan duduk, kita tetap berdiri, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-14. Sekali lagi, kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Oke, Kak Erin akan baca buat adik-adik semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk semua adik-adik Pariar dan Labat yang Tuhan Yesus sayang.
Sekali lagi Kak Erin mau sapa Shalom. Iya, bersyukur karena hari ini kita jumpa lagi. Kak Erlin tahu pasti adik-adik senang, sukacita, antusias untuk ibadah hari ini. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dengan satu tema, yaitu perjumpaan yang memulihkan. Kalau adik-adik bertemu dengan guru sekolah minggu setelah sudah sekian lama tidak bertemu lalu ibadah, pasti sukacita. Apalagi kalau ketemu Tuhan Yesus. Ya, pasti sukacitanya itu melimpah, bahkan memulihkan hati kita. Sama seperti murid-murid. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Nah, kali ini menurut cerita yang adik-adik dan Kak Erlin baca, akan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Nah, di pantai Danau Tiberias ada 7 orang murid. Sekali lagi, 7 orang murid. Siapa-siapa itu? Ada di ayat 2. Ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, ada Nathanael dari Kana, ada anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus itu siapa? Yakobus dan Yohanes. Nah, berarti sudah 5 kan? Tambah 2 orang lainnya yang tidak disebutkan namanya. Berarti ada 7 orang murid Tuhan Yesus yang ada di pantai danau itu, Tiberias itu. Ada buat apa mereka? Nah, ternyata mereka mau menangkap ikan. Padahal Yesus sudah panggil mereka untuk tidak lagi menjala ikan, melainkan menjala manusia. Tapi karena Yesus sudah meninggalkan mereka, Yesus sudah mati, mereka sudah merasa sedih, mereka sudah rasa kayaknya tidak bisa melayani Tuhan lagi. Akhirnya mereka memutuskan kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Nah, untuk itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ini supaya mereka mengalami pemulihan, mengalami rasa percaya diri yang dibangkitkan kembali, tidak takut lagi, tidak khawatir lagi dengan hidup. Nah, pertanyaan Kak Erlin buat adik-adik nih sekarang. Siapa di sini yang lagi takut? Siapa di sini yang ada khawatir? Pasti semua takut, apalagi cuaca seperti ini, keadaan seperti ini. Ketong belum sekolah nih, ketong bosan nih, kapan nih? Bepun cita-cita jadi ini, bepun keluarga begini nih. Ini kan buat anak-anak takut, ini kan buat anak-anak khawatir. Tapi Kak Erin mau kasih kuncinya di sini. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan membuat rasa takut itu menjadi keberanian. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat setiap kekhawatiran itu menjadi sesuatu pengharapan. Karena kita tidak lagi berjalan sendiri, tapi berjalan dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau murid-murid pada waktu itu berjumpa dengan Yesus, berjumpa secara langsung, lihat Tuhan Yesus pemuka, Tuhan Yesus punya tubuh. Tapi kalau kita sekarang, kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat apa? Coba anak-anak tahu, coba lewat apa? Lewat berdoa. Lewat apa lagi? Yang kitab suci orang Kristen kalau ketong baca tuh apa? Baca firman, baca Alkitab. Terus apa lagi? Bersekutu. Nah, jangan anak-anak rajin menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari, tapi tidak pernah lakukan. Hanya tunggu 1 kali 1 minggu. Apalagi masa pandemi begini, pasti anak-anak, yes, son ada sekolah minggu, yes, son ada ibadah. Jangan seperti itu, justru anak-anak harus merasa, aduh kapan sekolah minggu nih, surindu dengar firman Tuhan. Seperti itu. Karena dari membaca firman, dari kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan.
Di sana kita akan dapatkan kekuatan, dapat penghiburan, kita dipulihkan. Yang takut jadi pemberani, yang khawatir punya pengharapan baru, yang tidak percaya diri bisa percaya diri lagi karena ada Tuhan Yesus. Sama seperti murid-murid mengalami pemulihan waktu jumpa Yesus lagi, Kak Erlin percaya adik-adik dan Kak Erlin yang memutuskan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap harinya pasti alami pemulihan. Amin. Ya, jadi itu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di hari ini buat semua anak-anak Yarden Labat. Kita berjumpa kembali di tahun ini setelah sekian lama tidak ibadah. Tapi dalam perjumpaan ini, Kak Erlin mau bilang perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang lebih penting, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang memulihkan. Jadi anak-anak tetap semangat menjalankan aktivitas setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Oke? Tepuk tangan buat Yesus. Ya. Demikian firman Tuhan yang Kak Erlin sampaikan di hari ini. Selamat melakukan firman, selamat untuk setiap hari berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jangan malas-malas, jangan juga takut-takut. Harus berani, harus antusias cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan adik-adik semua Paryar dan Labat. Shalom. Adik-adik semua, mari kita satu hati untuk berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah Bapa di sorga, Engkau memberkati kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kami semua, biarlah kami dapat menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat pendidikan kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu menolong kami, bimbing kami agar kami dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua kami dalam setiap usaha, pekerjaan. Biarlah Engkau memberkati, berikan kesehatan yang cukup kepada orang tua kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang kami terima saat ini. Biarlah Tuhan kami dapat mempergunakan kesehatan yang kami peroleh saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada hari ini. Biarlah Tuhan menolong mereka agar mereka dapat hadir pada minggu berikut. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih buat Kak Erin yang sudah memimpin ketong dalam pembacaan firman Tuhan. Dan terima kasih buat Kak Ingrid yang sudah memimpin ketong dalam doa syafaat. Sebelum ketong mengakhiri ketong kebaktian sekolah minggu, Kak Kiki mau ajak ketong semua mengangkat satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kami.
adik-adik, sebelum ketong semua mengakhiri ketempung ibadah sekolah minggu, Kak Cynthia akan pimpin ketong dalam doa penutup. Tapi Kak Cynthia mau semua tenangkan hati, tunduk kepala, lipat tangan, supaya semua bisa berdoa dengan tenang. 1, 2, 3. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu untuk kami telah menyelesaikan kegiatan sekolah minggu kami pada hari ini. Engkau telah menjaga menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Kini tiba saatnya kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Yesus lindungi sertai kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ini doa kami, permohonan kami dan ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, dengan berakhirnya doa dari Kak Erlin, maka berakhir juga sekolah minggu ketong hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan ketong kembali ikut sekolah minggu. Shalom.